Dia dijuluki The Pitbull, karena sekali dia menggigitmu di lapangan, dia tidak akan melepasmu. Edgar Davids bukan gelandang biasa. Dengan kacamata hitam ikoniknya, dia mendikte tempo permainan, menghancurkan serangan lawan, dan menginspirasi satu generasi pemain tengah. Dari Ajax yang legendaris ke AC Milan, Juventus, lalu Barcelona dan Tottenham. Davids selalu jadi pusat pertempuran di lapangan, tapi sekuat apapun dia di atas rumput, ada satu momen yang bahkan dia tak bisa lawan, bukan dalam laga besar, bukan disaksikan jutaan orang, melainkan dalam sebuah laga kecil yang mengubah segalanya. Semuanya bermula dari Akademi Ajax. Davids dan teman-teman setimnya tumbuh bersama. Jadi lebih dari sekadar rekan, mereka seperti saudara. Beberapa tahun kemudian mereka semua berhasil naik ke tim utama dan memulai era keemasan. Bukan cuma mendominasi liga, mereka melaju ke Liga Champions dengan penuh keyakinan. Dunia mulai memperhatikan, nama mereka ada di mana-mana. Tapi kemudian, di sebuah laga persahabatan yang tidak penting, di tengah musim, tanpa sorotan kamera, tanpa ribuan penonton, bola menghantam Davids. Dia langsung jatuh, kepalanya berdenyut, pandangannya buram. Dia mual, dan matanya terasa seperti mau meledak. Davids dilarikan ke rumah sakit, dan dokter bilang, "Kamu harus operasi sekarang, atau kamu akan buta." Kedengarannya seperti drama berlebihan, tapi semua itu benar-benar terjadi pada Edgar Davids. Kondisinya begitu parah, sampai muncul mitos aneh. Katanya kalau dia bermain tanpa kacamata legendarisnya, matanya bisa meledak. Dan dia sendiri pernah bilang, "Aku nggak ingat pernah main satu pertandingan pun tanpa rasa sakit. Tapi kalau pelatih bilang main, jawabannya cuma satu. Siap Pak, saya main." Dan dia memang serius. Itulah sebabnya dia dijuluki si Pitbull. Meski tubuhnya lebih pendek dari Messi, dia termasuk salah satu pemain paling tangguh yang pernah ada. Staminanya seolah nggak ada habisnya, apapun yang terjadi, dia akan terus mengejar lawan, menggigit pergelangan kaki mereka, secara harfiah maupun tidak. Dan gaya hidupnya sama seperti caranya bermain, total, tanpa kompromi. Harus operasi kedua, jalan terus. Kacamata ngembun tiap kali mulai keringetan, bukan masalah. FIFA harus ubah aturan biar dia bisa tetap main. Beres, kakinya patah 2 kali, bangkit lagi. Dilarang bela timnas di tengah skandal rasisme terbesar di negeri itu. Lewatin aja, dituduh doping karena sabotase tim medis, dia nggak gentar sedikit pun. Dia bahkan pernah kalah di 3 final Liga Champions, 2 lewat adu penalti, dan satu lagi, katanya sih, dicurangi. Tapi tak satu pun dari itu menghentikannya, karena sejak lama, dia sudah terbiasa bertarung melawan nasib yang tak berpihak. Jauh sebelum kacamata dan rambut gimbalnya jadi ikon, Davids harus datang ikut seleksi di Ajax 3 tahun berturut-turut sebelum akhirnya diterima. Tapi setelah lolos, karirnya melesat cepat. Masih di akademi, dia menarik perhatian pelatih kedua tim utama dan beruntungnya pelatih itu adalah Louis van Gaal. Begitu Van Gaal resmi jadi pelatih utama, Davids langsung dijadikan proyek pribadi. Meski awalnya cuma jadi cadangan para pemain bintang, tak lama setelah debut, dia sudah mengangkat trofi Piala UEFA. Beberapa pertandingan kemudian, dia mulai mengambil alih. Saat para komentator sibuk mengeluh kalau Ajax terlalu bergantung pada Bergkamp, pemain sayap berusia 19 tahun ini terus muncul di momen-momen besar. Saat Bergkamp kesulitan menyelamatkan tim di Liga, Davids justru jadi pahlawan di Piala Belanda. Hat-trick ke gawang Feyenoord di semifinal, dan mencetak gol pembuka di final yang memberi Ajax satu-satunya trofi musim itu. Tentu saja hanya 6 pertandingan kemudian, lututnya cedera parah dan dia harus absen nyaris semusim penuh. Dan disinilah cerita tadi bermula. Tahun 1994, Davids kembali dalam kondisi prima. Ajax sedang dalam masa kejayaan, bisa dibilang seperti utopia dalam dunia sepak bola. 70% skuad utama berasal dari akademi sendiri, 20% adalah talenta pilihan dari klub-klub Belanda lain, dan sisanya Jari Litmanen yang memang pantas dikecualikan. Namun pada akhirnya, yang ditakutkan itu benar-benar terjadi. Saat Ajax bersiap melangkah ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Davids justru harus dilarikan ke meja operasi.
Meski operasinya dinyatakan sukses, dokter tetap memperingatkan, jika Ajax berhasil melewati Bayern, kemungkinan Davids pulih tepat waktu untuk final sangat kecil. Tapi, Davids bukan tipe orang yang tunduk pada kemungkinan. 4 minggu kemudian dia sudah turun di leg kedua lawan Bayern. Dan di pertandingan berikutnya, dia sudah mencetak gol. Saat final tiba, dia jadi starter. 5 menit sebelum peluit akhir dibunyikan, 3 pemain berdarah Suriname, Davids, Rijkaard, dan Kluivert berkombinasi mencetak gol penentu kemenangan. Ajax resmi menjadi raja baru sepak bola Eropa. Di tengah perayaan, Bogarde berteriak polos. "Ini untukmu, Suriname." Kalimat yang seharusnya jadi ungkapan kasih sayang untuk akar mereka, justru berubah jadi kontroversi. Salah satu ucapan paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Belanda dan hampir menghancurkan karier Edgar Davids. Tahun berikutnya dengan Rijkaard dan Seedorf sudah hengkang, Davids memainkan musim yang benar-benar membentuk warisannya. Jika sebelumnya dia sudah jadi tulang punggung tim, sekarang dia juga jadi otaknya, paru-parunya, dan jantungnya. Kehilangan pemain bintang lain nyaris tak terasa. Ajax menyapu bersih gelar, Piala Interkontinental, Piala Super Eropa, dan gelar Liga ketiga berturut-turut. Namun di Liga Champions, Davids harus menerima pukulan telak. Dialah yang gagal mengeksekusi penalti di final. Penalti yang membuat Ajax kalah. Yang Davids tak tahu, bertahun-tahun kemudian, di tengah skandal Calciopoli, terungkap bahwa hasil tes darah pemain Juventus menunjukkan angka yang tak masuk akal. Dugaan penggunaan doping mencuat. Jadi mungkin kamu bertanya, apa hubungannya ini dengan ucapan Bogarde tadi? Begini, intinya, di musim itu, kecuali kamu adalah manusia super literal, tidak ada yang bisa menghentikan Davids. Dia benar-benar tak terhentikan. Namun anehnya, Guus Hiddink hanya memainkannya sebagai starter dalam 1 dari 10 laga kualifikasi Belanda saat itu. Sesuatu yang anehnya lagi juga terjadi pada banyak pemain berdarah Suriname. Setidaknya, hingga Belanda nyaris gagal lolos. Saat harapan tinggal playoff, Hiddink akhirnya menurunkan Davids, Seedorf, Kluivert, dan Reisiger sebagai starter, berharap mereka bisa menyelamatkannya. Kluivert mencetak 2 gol penentu, dan setelah laga usai, keempat pemain Suriname itu, Davids, Seedorf, Reisiger, dan Kluivert tampil bersama dalam sesi wawancara. Di sana, Reisiger melontarkan kalimat yang memantik kontroversi. "Kami ini The Cabal." Kalimat yang langsung memicu gosip adanya konflik antara pemain kulit putih dan kulit hitam dalam skuad Belanda. Rumor itu makin liar saat Euro berlangsung. Hiddink menyalahkan hasil imbang di laga pembuka kepada Davids dan Seedorf, menuduh mereka bermain lebih dengan emosi daripada dengan kepala dingin. Seedorf langsung membalas tajam di media, mengatakan, "Siapapun yang paham sepak bola tahu, kami bukan pemain bodoh." Sebuah pernyataan yang menyiratkan tuduhan lebih dalam, bahwa mungkin ada alasan lain kenapa Hiddink meragukan mereka. Tak lama, beredar foto para pemain berdarah Suriname sedang makan di meja terpisah dari pemain lain. Walau seluruh skuad berusaha meredakan isu ini, semuanya memuncak ketika Seedorf ditarik keluar hanya setelah 26 menit bermain. Sementara Davids bahkan tidak dimainkan sejak awal. Dan ketika akhirnya bicara ke media, Davids meledak. Kalau saja Hiddink nggak terlalu masuk ke pantat para pemain kulit putih itu, dia pasti bisa lihat siapa pemain terbaik yang dia punya. Keesokan harinya di tengah-tengah turnamen, sebuah rapat tim darurat digelar dan Davids langsung dikeluarkan dari tim nasional. Namun sebelum pergi, dia membongkar satu kenyataan pahit yang terjadi di level klub. Karena hampir seluruh skuad timnas berasal dari Ajax, ternyata para pemain keturunan Suriname mendapat bayaran jauh lebih rendah dari rekan-rekannya. Contohnya, Davids hanya dibayar 100.000 euro, Seedorf dan Kluivert 80.000. Sementara Danny Blind dan Duo de Boer mendapat 500.000. Setelah semua itu, bisa ditebak, Davids tak mungkin bisa bertahan di Ajax. Semua jembatan sudah dibakar. Untungnya, 15 trofi di usia 24 tahun cukup untuk membukakan pintu ke AC Milan. Tapi nasib berkata lain. Ketika Davids tiba, Milan sudah dalam kondisi limbung. Pada bulan November,
Tavares dipecat, digantikan oleh Saki, dan Saki langsung mencadangkannya. Dan kalau itu belum cukup buruk, tak lama kemudian Davids malah patah kaki. Saat pulih, Milan sudah tidak mau ambil pusing lagi. Mereka langsung melepasnya ke penawar pertama. Tebak berapa harganya? Hanya 3 juta pound. Sulit dibayangkan betapa besar kesalahan Milan itu. Begitu Davids bergabung dengan Zidane di Juventus, semuanya klik seketika. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Pelatih Lippi pernah berkata, Davids itu ruang mesin berjalan seorang diri. Dia mampu menggendong seluruh tim di punggungnya, yang berarti Zidane bebas sepenuhnya untuk jadi dirinya sendiri. Dan Juventus pun menggila. Di akhir musim, bukan hanya mereka merebut kembali takhta Serie A, Davids juga bermain di final Liga Champions ketiganya dalam 4 tahun. Sayangnya, lagi-lagi kalah dan kali ini mungkin terasa jauh lebih menyakitkan karena Seedorf ada di tim lawan. Tapi setidaknya di musim panas itu, larangan bermainnya akhirnya dicabut setelah 2 tahun penuh penantian. Itu berarti Davids dan Seedorf bisa kembali bermain bersama, tepat saat publik menilai bahwa skuad Belanda saat itu adalah yang terkuat sejak era emas tahun 70-an. Dan Davids, dia datang dengan satu misi, membuktikan bahwa mereka semua telah salah. Di satu pertandingan, ia mencetak gol penentu di menit akhir dari luar kotak penalti. Di pertandingan lain, dia menghabiskan 90 menit penuh memburu Ronaldo seperti bayangan. Tak ada henti, tak ada lelah, tapi tetap saja. Belanda tersingkir di semifinal lewat adu penalti. Dan meski namanya masuk ke dalam tim terbaik turnamen, itu jelas tak cukup bagi Davids. Sayangnya, sejak saat itu, perasaan hampir tapi tak pernah cukup mulai jadi hal yang akrab baginya. Meski terus dilanda cedera, dihantam rintangan, Davids malah semakin menggila. Terus berkembang di saat semua orang mengira dia sudah mencapai batasnya. Namun, hasilnya jarang sebanding dengan perjuangannya. Setelah turnamen itu, saat Del Piero dan Zidane sama-sama cedera, Davids justru tampil dalam bentuk terbaik sepanjang kariernya. Bahkan Presiden Juventus, Gianni Agnelli, menyebut penampilannya melawan Lazio sebagai yang terindah yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia nyaris membawa Juventus kembali ke final Liga Champions, tapi akhirnya gagal. Dan mereka mengakhiri musim di peringkat 7 Serie A. Itulah awal dari periode tergelap dalam kariernya. Musim berikutnya, penglihatannya mulai memburuk. Setelah serangkaian tes, barulah ia divonis menderita glaukoma, penyebab kebutaan permanen nomor 2 paling umum di dunia. Dan satu-satunya solusi, operasi mata yang lebih invasif lagi. David sendiri mengaku, aku benar-benar takut, kupikir saat itu aku harus pensiun. Tapi keajaiban terjadi. Operasinya berhasil dan satu-satunya konsekuensi adalah dia harus bermain dengan kacamata pelindung selama sisa kariernya. Ya, kacamata itu sering mengembun. Ya, itu mengganggu pandangan sampingnya. Dan ya, rekan-rekannya sempat menertawakannya. Tapi Davids, dia menjadikannya ikon. Bukan kelemahan, tapi ciri khas. Kacamata itu bukan masalah, justru membuatnya makin keren. Masalah sebenarnya justru mulai datang dari arah lain. Musim selanjutnya, Lippi dipecat, Juventus kehilangan gelar Liga, dan mereka langsung tersingkir di Piala UEFA. Lalu datang Euro berikutnya, lagi-lagi Belanda tumbang di semifinal lewat adu penalti. Dan yang paling menyakitkan, mereka gagal mengeksekusi 2 penalti di waktu normal sebelum itu. Setahun setelahnya, Zidane hengkang dari Turin. Dan Davids kembali harus menghadapi dunia yang tiba-tiba jadi lebih sunyi. Meski Zidane sudah hengkang, Davids tetap tampil seolah-olah tak ada yang berubah. Ia memastikan fans Juventus tak terlalu merindukan sang maestro. Dan hasilnya, ia sukses membawa si Nyonya tua kembali meraih Scudetto setelah puasa gelar selama 4 tahun. Bahkan sempat muncul rumor bahwa Manchester United dan Arsenal siap memboyongnya. Namun saat musim mulai mendekati akhir, berita mengejutkan muncul. Davids dinyatakan positif doping. Tapi kenyataannya, kasus Davids punya sisi lain yang lebih rumit. Davids sendiri tampak sangat terkejut ketika hasilnya keluar. Ia berkata, saya bahkan tidak pernah mempertimbangkan doping. Saya sangat ketat soal apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya.
Tubuh ini adalah satu-satunya rumah bagi jiwa saya. Saya menjaganya. Saya bahkan tak minum alkohol, tak makan coklat, bahkan tidak mau vaksin flu. Jadi, apakah ia berbohong? Menurut seorang dokter yang meneliti catatan medis Juve setelah skandal itu meledak, ternyata cukup umum bagi staf medis memberikan perawatan ringan untuk kondisi seperti anemia atau infus vitamin, yang entah kenapa membuat hasil tes darah para pemain melejit drastis sesudahnya. Bahkan Antonio Conte sendiri pernah berkata bahwa ia selalu curiga dengan praktik medis yang terjadi di sana. Jadi, silakan simpulkan sendiri. Untungnya hukuman larangan 16 bulan itu akhirnya dipangkas jadi hanya 4 bulan saja. Namun ironisnya, yang paling ia takutkan justru bukan itu, melainkan kemungkinan absen di Piala Dunia. Dan meski masa larangannya selesai sebelum turnamen, ia tetap tak bisa membela Belanda di babak kualifikasi. Tanpa Davids, Belanda gagal lolos ke Piala Dunia. Jadi pada akhirnya, kehadirannya atau absennya tetap jadi pembeda. Saat itu, Davids sudah menginjak usia 30 tahun. Banyak yang mengira waktunya mulai habis. Tapi, ini Edgar Davids. Dan ia justru memainkan salah satu musim terbaik sepanjang kariernya. Di akhir musim, ia kembali masuk final Liga Champions. Selama 1 jam pertama pertandingan yang berjalan imbang tanpa gol, Davids tampil luar biasa, dipuji banyak media, bahkan BBC menyebut penampilannya inspiratif. Lebih lapar dan jauh lebih berpengaruh daripada Seedorf. Namun tiba-tiba, ia cedera. Terpaksa keluar dari lapangan. Dan setelah adu penalti yang menyakitkan, ia kembali harus menyaksikan dari jauh saat Seedorf mengangkat trofi, menjadi pemain pertama yang memenangi Liga Champions bersama 3 klub berbeda. Sulit untuk tidak melihat ini sebagai tragedi kecil, sebuah efek domino, di mana satu momen saja yang berubah, maka mungkin nama Davids lah yang akan dikenang sejajar. Tapi perjalanan belum selesai, karena tak lama kemudian ia mengubah sejarah Barcelona selamanya. Juventus saat itu sedang membangun ulang tim dan memutuskan meminjamkan Davids ke Barcelona yang tengah terpuruk. Sudah 5 tahun tanpa trofi, dan meskipun mereka baru membeli Ronaldinho, tim tetap terseok di posisi ke-11 dengan hanya 5 kemenangan dari 15 laga. Saat itu tak banyak harapan, bahkan pelatih mereka Frank Rijkaard sudah diprediksi akan segera dipecat. Tapi kemudian Davids datang. Setelah kedatangannya, Barcelona tak terkalahkan dalam 15 laga liga berturut-turut. Meski pada akhirnya mereka gagal juara setelah kalah dari Celta Vigo dan Zaragoza di 3 laga terakhir, Davids telah melakukan cukup banyak untuk menyelamatkan jabatan Rijkaard dan mendorong Barca kembali ke jalur kejayaan. Dari sanalah dimulai 1 dekade dominasi mereka di Eropa. Seandainya saja Davids bertahan lebih lama di sana, ia pantas mendapatkan trofi Liga Champions itu. Tapi kenyataannya, disinilah kegilaan baru justru dimulai. Setelah meninggalkan Barcelona, Davids bergabung dengan Inter Milan. Namun tak lama berselang, beredar rumor bahwa ia terlibat insiden memalukan di sebuah acara gala. Konon, Davids mendekati seorang wanita, yang ternyata adalah istri dari Tronchetti Provera, CEO Pirelli, sponsor utama Inter saat itu. Tak perlu dijelaskan panjang lebar, sang suami murka dan situasi jadi tak terkendali. Akibatnya, Davids lebih sering duduk di bangku cadangan atau menonton dari tribun daripada bermain di lapangan. Tak butuh waktu lama, ia pun memilih hengkang ke Tottenham Hotspur. Di London Utara, fans langsung jatuh hati padanya. Dampaknya luar biasa besar. Dalam satu-satunya musim penuh di sana, ia membawa Spurs lolos ke Piala UEFA, baru kedua kalinya dalam 22 tahun terakhir, dan hanya terpaut 2 poin dari zona Liga Champions, sesuatu yang belum pernah diraih klub tersebut sebelumnya. Namun dari semua prestasinya, cerita paling dikenang justru terjadi di sesi latihan awal, saat ia tanpa sengaja memancing amarah Robbie Keane. Yang tidak ia ketahui, Keane tumbuh di lingkungan petinju, dan hasilnya, Davids KO dalam 1 pukulan. Setelah itu ia kembali ke Ajax, namun harus puas gagal meraih gelar karena kalah selisih gol, dan sialnya, kakinya patah lagi. Ia pun pensiun, tapi hanya untuk 2 tahun. Di usia 38 tahun, ia kembali,
bermain di Premier League. Tapi klub yang ia pilih bukan Arsenal, bukan Chelsea, melainkan Crystal Palace. Ia menandatangani kontrak dibayar per main dan hanya tampil dalam 7 pertandingan. Dan kalau kamu pikir ini sudah cukup aneh, tunggu dulu. 2 tahun setelahnya, di usia 40 tahun, Davids kembali lagi ke dunia sepak bola. Kali ini ke Barnet FC, klub kasta keempat Liga Inggris. Bukan cuma sebagai pemain, tapi juga sebagai pelatih merangkap pemain, berbagi peran manajer dengan Mark Robson dalam struktur kepelatihan yang cukup absurd. Meski terdengar gila, nyatanya itu berhasil. Barnet menang di laga pertama setelah puasa kemenangan dalam 12 pertandingan. Namun sayangnya, musim itu tetap berakhir dengan kekecewaan besar. Mereka terdegradasi meski meraih 51 poin, rekor poin tertinggi untuk tim yang turun kasta dalam sejarah liga tersebut. Mark Robson pun akhirnya mundur, tapi tidak dengan Davids. Ia tetap bertahan, kini sebagai manajer tunggal, dan langsung mengambil keputusan penuh gaya, menunjuk dirinya sendiri sebagai kapten tim. Mengenakan jersey nomor 1, meski ia bukan kiper sama sekali, namun semuanya berakhir konyol. Dalam 9 pertandingan pertamanya musim itu, ia di kartu kuning 9 kali. Lalu secara dramatis, ia mendapat kartu merah dalam 2 pertandingan beruntun. Setelah itu, ia menyerah. Dalam pernyataan pensiunnya, ia menyalahkan wasit karena telah membuatnya kehilangan cinta pada sepak bola.